Di video kali ini saya ingin mengakui bahwa saya adalah salah satu orang yang awalnya meragukan James Gunn untuk memulai DCU-nya dengan film Superman. Alasannya simple, karena saya adalah fanboy Man of Steel. Meskipun bagi banyak orang Man of Steel adalah film superhero yang terasa kurang banget dan terasa jauh dari Superman yang dikenal melalui komik, karena Zack Snyder menyajikan Superman-nya yang begitu dark, yang begitu kelam, dan dianggap sebagai dewa. Kemudian datanglah James Gunn dengan iterasi Superman-nya sendiri yang sudah kita lihat melalui trailer dan beberapa media promosi. Dan gara-gara trailer perdana kemarin, saya mengubah pandangan saya dan tiba-tiba muncullah rasa kepercayaan terhadap James Gunn bahwa James Gunn bisa membuat karakter ini menjadi hidup kembali, menjadi sesuatu yang sudah lama hilang, terutama bagi para pencinta Superman dari komik. Dan rasanya bukan cuma saya sendiri yang nonton trailer Superman-nya James Gunn yang hanya bisa terdiam, yang tidak begitu banyak komentar, dan cuman bisa bilang merinding, merinding, dan merinding. Bahkan ada yang sampai nangis. Alasannya karena kelihatan banget kalau James Gunn itu bukan cuman bikin film superhero. Dia menggali rasa kesepian, dia menggali rasa diasingkan, dan dia menggali kerinduan akan keluarga yang disajikan melalui film Superman ini. Kita bisa lihat contohnya dalam film Guardians of the Galaxy, series Peacemaker season 1, bahkan karakter non-human pun dibikin mendalam oleh James Gunn. Nah, di Superman ini, dia mengangkat sisi Clark Kent sebagai alien yang tumbuh sebagai manusia. Seperti yang sudah terlihat dalam trailer, di mana dia bisa punya kekuatan dewa, tapi tetap saja dia akan merasa sendirian di bumi yang sebenarnya bukan merupakan rumahnya. Itulah salah satu alasan kenapa penonton bisa tersentuh melalui trailer. Bukan karena Superman kuat, tapi sebenarnya karena Superman itu rapuh secara emosional. Superman-nya James Gunn ini bukan digambarkan sebagai dewa, bukan juga digambarkan sebagai mesin moral, tapi lebih kepada orang baik yang mencoba untuk tetap lembut di dunia yang keras. Ini bukan tentang Superman yang sombong atau sikapnya dingin, tapi Superman yang masih pulang ke rumahnya ke Kansas City, masih mikirin orang tuanya, masih juga bertanya-tanya tentang dia apakah pantas untuk disayangi di dunia ini atau tidak. Elemen inilah yang bikin penonton tidak cuma sekedar terkagum-kagum sama trailernya, tapi juga terhubung secara emosional. Clark Kent diperlihatkan melalui trailer akan mengalami perjuangan identitas. Konfliknya juga bukan cuma sekedar soal menyelamatkan bumi, menyelamatkan dunia, tapi bagaimana dia tetap bisa menjadi manusia ketika dunia memperlakukan dirinya sebagai makhluk asing. Dan itu relatable banget. Bukan cuma buat fans Superman, tapi juga untuk semua orang yang pernah merasa tidak cocok dengan dunia di sekitarnya. Dan melalui trailer kedua ini, James Gunn kembali membuktikan bahwa ensemble cast yang dibawa oleh James Gunn ke dalam film Superman ini juga memiliki kedalaman karakternya masing-masing. Lois Lane yang digambarkan cerdas, kuat, tapi juga berusaha tetap objektif dalam pekerjaannya sebagai seorang reporter di The Daily Planet. Bahkan saya curiga karakter humanoid atau karakter robot yang ada di Fortress of Solitude juga akan diberikan kedalaman atau mungkin dibikin relate sama James Gunn agar orang-orang merasa peduli dengan karakter tersebut. Meskipun itu bukan karakter manusia, karakter non-human, di mana James Gunn pernah melakukan ini. Masih ingat dalam film Guardians of the Galaxy, bagaimana orang-orang bisa peduli sama Rocket Raccoon. Dan sepertinya bukan hal yang sulit untuk James Gunn membuat karakter robot seperti Kelex yang ada di Fortress of Solitude akan terhubung secara emosional dengan para penontonnya nanti. Jadi ini bukan cuma sekedar kisah Superman. Ini tentang orang-orang yang semuanya sedang berusaha untuk percaya bahwa dunia ini masih pantas untuk diselamatkan. Ditambah lagi dengan James Gunn yang punya taste musik yang kuat banget sebenarnya ya. Bagaimana scoring musik Superman yang ikonik itu dibawa oleh James Gunn ke dalam trailer sebelumnya, yang kemudian memberikan momen emosional tersendiri untuk para pecinta Superman klasik yang lembut, hangat daripada DCU yang sebelumnya, yang bikin semuanya ini menjadi terasa intim. Kita bukan cuma sekedar rindu melihat Superman terbang,
melihat dia pamer kekuatan, tapi kita dibikin nangis karena dia tetap terbang meskipun hatinya hancur, ditambah dengan alunan scoring musik khas ikonik Superman klasik, dan itu yang membuat nilai tambah untuk trailer Superman yang sebelumnya. Dan akhirnya malam ini James Gunn kembali merilis trailer untuk Superman yang sebentar lagi bakal tayang di bioskop. Jadi di bulan Juli nanti kita punya banyak banget film yang keren untuk kita nikmati. Superman akan menjadi pendahulu sebelum kita menikmati The Fantastic Four First Steps, di mana kedua franchise ini adalah franchise yang sudah punya nama di rumahnya masing-masing. Fantastic Four dikenal sebagai keluarga superhero Marvel pertama, sementara Superman adalah karakter yang sangat ikonik dari DC Comics. Selain Batman tentunya. Apakah sentuhan magis James Gunn tersebut masih berlaku untuk trailer kedua ini? Sekarang waktunya kita bakal melihat trailer kedua dari Superman versi James Gunn untuk DCU. Are you being serious right now? Yeah. Aduh, cantik You banget. let me interview you as Superman. Sure. Lois, cantik banget Lois. Ready? Let's do it, Cronkite. Hai. Superman. Miss Lane. Recently, you've come under a lot of fire for I don't what know if some it's a might. lot of It's fire, it's a lot. Today, the Secretary of Defense said he was going to look into your actions. That's funny. My actions? I Reflect. stopped a war. Sebentar. Itu Rick Senior. Today, the Secretary of Defense said he was going to look into your actions. Nggak, bukan. That's funny. My actions? I stopped a war. Itu Rick Senior. Maybe. Not maybe. I did. In effect, you illegally entered a country. This is how you're gonna be? Oh, Not the Ultraman. one being interviewed, Superman. Oh, Did you consult with the Ultraman. president? No. You seemingly acting as a representative of I the wasn't United States will representing cause anybody more except for me. problems around the world. Or And doing good. I would question myself in the same situation and consider the Hammer consequences. of People are Boravia. going to die. Hey, buddy. Eyes up here. Whoa, Your choices, looks promising. your actions. That's what Ooh, makes itu. you who you are. Jonathan Kent. Superman. He's not a man. He's an it. Metamorpho. Somehow become the focal point of the entire world's conversation. I will not accept that. Oh my God. I cleaned your boots. I'll go get them for you. You have a dog? Aduh, gue merinding sebadan-badan. Dari trailer terbaru ini akhirnya kita bisa paham Superman yang digambarkan oleh James Gunn bukan cuma sekedar superhero yang langsung dicintai, tapi dia datang dengan niat baik, tapi yang dia dapat adalah kecaman, kecurigaan, sampai bahkan melibatkan peta perpolitikan di metropolis yang bikin Kementerian Pertahanan jadi ikut turun tangan. Dan yang paling menyakitkan adalah orang-orang terdekatnya sendiri kayak Lois Lane kelihatan untuk menahan dia, bukan karena tidak percaya tapi karena takut dia akan disakiti. Itulah yang bikin cerita ini menjadi personal banget gitu. Superman tidak cuma berjuang untuk melawan kejahatan, tapi dia juga berjuang untuk tetap menjadi baik di dunia yang menyuruh dia untuk berhenti
menjadi Superman. Kalau soal ensemble cast nanti dulu lah. Kayak Rick Flag Senior, Ultraman sampai The Engineer, itu semuanya menarik, tapi bukan fokus utama dulu. Fokusnya adalah bagaimana karakter ini berkembang dari dilempari warga karena dianggap sebagai ancaman sampai akhirnya ditolong, bahkan akhirnya menjadi simbol harapan. Ini adalah perkembangan karakter, bukan karakter instan kayak di beberapa proyek superhero lain gitu. Ini pelan, dibangun dari luka, dibangun dari kesalahpahaman, dari pilihan. Dan jangan lupa, Lex Luthor di trailer terbaru memberikan sinyal kuat kalau Lex Luthor ini bukan cuma sekedar musuh ideologis, tapi juga penuh dengan strategi. Dia tuh kayak politikus, ilmuwan, dan psikopat yang digabung menjadi satu. Dan sepertinya dia bakal bikin armor sendiri nanti untuk melawan Superman. Persis seperti di komik klasiknya. Bukan cuma soal dia benci sama Superman, tapi soal dia merasa terancam. Karena Superman bikin dia sadar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kontrol, tapi berasal dari harapan. Dan inilah yang akan membuat Lex Luthor itu menjadi semakin kalap. Dan yang jelas trailer ini membuktikan satu hal penting, bahwa James Gunn bukan cuma bikin film untuk sekedar ledak-ledakan saja, untuk sekedar penampilan cameo saja, untuk memenuhi spektakel. Tapi film ini isinya adalah hati, yang isinya adalah harapan. Bukan cuma buat Superman, tapi untuk para fans DC yang udah capek ditinggalin proyek setengah jadi. Saya sendiri sebenarnya mengerti, masih banyak yang skeptis sama DC. Capek, trauma, sudah terlalu sering dikasih janji-janji manis, lalu dihianati pada saat masuk ke bioskop. Tapi film Superman ini dari trailernya aja udah kelihatan beda. Ini bukan tentang menyelamatkan dunia, ini bukan tentang menyelamatkan rasa percaya kita kepada karakter yang harusnya menjadi lambang harapan, bukan cuman untuk sekedar menjadi bahan meme. James Gunn sepertinya memang mengerti bahwa harapan itu bukan sesuatu hal yang dikasih, tapi sesuatu hal yang perlu untuk kamu perjuangkan. Di film ini bukan cuman Clark Kent aja yang nantinya akan berjuang, tapi DC sendiri juga akan berjuang untuk membangun kembali kepercayaan para fansnya mulai dari nol. Dan itu digambarkan dari sosok Superman itu sendiri. Elemen-elemen klasik dikembalikan oleh James Gunn, dan itu yang membuat dan memuaskan dahaga kita terhadap karakter superhero klasik. Dan kalau kalian merasa mungkin dada kalian agak sesek abis nonton trailernya, kamu mungkin terdiam sejenak sama seperti saya, dan cuma bisa bilang gila, kerasa banget ini, keren banget ini, merinding dan segala macam. Itu tandanya harapan kita yang dulu sempat mati akhirnya perlahan bisa bangkit lagi. Dan mungkin kali ini Superman memang yang paling pantas untuk membuka era DCU-nya James Gunn. Saya sendiri merasa optimis terhadap film yang satu ini, tapi saya tidak tahu bagaimana dengan kalian. Apakah juga kalian merasakan hal yang sama seperti apa yang saya rasakan setelah menonton trailer terbaru Superman ini? Silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.